Kita bersyukur sama Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali, bisa memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah dan kita akan memuliakan namanya, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan pujian mulia, sembah Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dari surga
kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk datang kepadamu, mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memuliakan namamu, memuji namamu Tuhan. Pagi hari ini kami akan memuliakan namamu, menyembah dan memuji namamu, serta mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami penuh sukacita pagi hari ini datang di hadirat Engkau. Kami mau siap memulai ibadah ini, memuji dan membesarkan nama Engkau. Yang siap memulai pagi hari ini, memuliakan nama Tuhan bersama saya, katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita berikan suara kita, hati kita untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan dengan pujian yang kedua. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Amin. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
Saudara, pagi hari ini ada sorak haleluya untuk Tuhan. Amin. Ada sukacita untuk Tuhan. Amin ya. Kesempatan yang hanya sebentar. Silakan duduk kembali. Kesempatan yang hanya sebentar kita pakai dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu suatu kesempatan yang sangat berharga. Ya, saat ini kita boleh datang di hadirat Tuhan, menyembah, memuji, karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya, karena Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup ini. Aku datang dan aku bersujud. Pagi hari ini kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya. Dan ku buka hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Amin. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkan
Terima kasih ya Bapa dalam surga, terima kasih. Sungguh saat ini ya Bapa, kami sangat-sangat butuh, seperti kami haus akan segenap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini, kami semua boleh Tuhan kembali mendengarkan, yaitu lewat setiap kebenaran firman Engkau. Dengan pujian demi pujian ini boleh menguatkan setiap kami, untuk kami selalu Tuhan ingin dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah untuk setiap kami. Kami siap untuk menerima yang terbaik yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, saya ucapkan selamat pagi ya, dan kita kembali berkumpul dalam persekutuan ya, dimanapun kita berada saat ini ya. Kita boleh tetap yakin, percaya bahwa ada kuasa Tuhan ya yang luar biasa ya. Ya oke. Selamat beribadah kembali ya. Dalam pertemuan kita ya, coba kita akan melihat lebih jelas lagi ya apa yang terjadi pada saat ini ya. Karena saat ini banyak ya problem, masalah yang menjadi pengamatan, penglihatan banyak orang-orang percaya ya di tengah-tengah kondisi ya pandemi COVID-19 ini ya. Banyak ya yang menimbulkan pemikiran bermacam-macam ya, penglihatan setiap orang-orang percaya dengan adanya berita-berita, dengan adanya info-info tentang ya COVID-19 ini yang dikenal dengan corona ya. Semua itu menimbulkan macam-macam hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan, bahkan menakutkan ya, sehingga banyak yang berusaha untuk melindungi diri ya dengan berbagai-bagai alat ya, masker ya, dengan sabun ya, cuci tangan, hand sanitizer ya, disinfektan ya, disemprot di sana sini ya, juga menggunakan obat-obatan, vitamin ya untuk menjaga diri ya, yang sempat hilang vitamin di pasaran ya. Ada vitamin tapi harganya mahal ya. Demikian pula dengan masker yang sudah sempat hilang di pasar ya. Ada barangnya tapi mahal ya, banyak membuat orang bingung ya. Bagaimana tidak ada masker, tidak ada vitamin dan sebagainya ya. Semuanya itu sebetulnya suatu tindakan yang baik ya, untuk mencegah adanya atau timbulnya virus di dalam diri seseorang ya. Tapi coba kita akan melihat ya, fokus dalam penglihatan kita ini yang sesungguhnya seperti apa, terutama sebagai orang percaya ya. Apakah fokus kita saat ini hanya itu saja ya, yang berputar-putar di sekitar corona ya. Seperti kita menggunakan kamera ya, kita saat ini banyak ya, HP kita itu sudah bisa dipakai sebagai sarana kamera, mengambil gambar dan sebagainya ya. Pada saat kita menggunakan kamera, tentunya untuk mendapatkan suatu hasil yang baik, yang maksimal, maka harus dilakukan dengan apa? Fokus. Dengan sasaran itu yang diusahakan sebaik mungkin, yang tepat ya. Lalu bagaimana kalau saat ini ya, fokus penglihatan kita dalam kondisi COVID-19 ini ya, apakah kita ya selalu terfokus
objeknya hanya sekitar corona saja. Ya. Kalau kita lihat televisi, beritanya corona saja ya, kadang-kadang membuat banyak orang juga sempat bingung ya, kok bisa sampai banyak yang meninggal ya. Menakutkan seolah-olah begitu ya. Dan kalau fokus kita melulu kepada masalah ya corona ini saja, maka hidup kita sepertinya dipenuhi dengan masalah corona ini saja. Ya. Sehingga hidup kita ini seolah-olah tidak ada lagi hal yang lain yang dapat difikirkan atau difokuskan lagi. Ya. Tapi mari ya saudara-saudara, dimanapun saudara berada saat ini, ya, kalau fokus kita, ya, bisa kita alihkan, ya, terutama kepada Tuhan yang memberi kita hidup dan kekuatan, yang memberi kita kuasa kasih yang luar biasa, sumber damai sejahtera hanya daripada Tuhan. Ya. Karena itu objek sasaran kita, mari kita coba alihkan sejenak. Ya. Apa yang terjadi saat ini, ya, tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi pada saat 2000 tahun yang lalu, di mana setelah Kristus mati dan bangkit, kemudian selama 40 hari, itu banyak sekali menimbulkan apa? Ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan para murid. Ya, kebingungan, ketakutan. Ya, karena itu saat ini mari kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan kepada para murid selama 40 hari. Ya. Kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya, fokus pada Injil Lukas 24 ayat yang ke-31. Kita akan baca ya. Pasal yang 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, ya, yaitu siapa? Kristus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, jadi pada saat itu, ya, para murid sedang dalam perjalanan, ya, kisahnya ini ke Emmaus. Ya, dalam perjalanan itu tiba-tiba, ya, ada seseorang, satu sosok yang datang yang tidak mereka kenal. Ya, istilahnya mereka mulai bergabung dalam rombongan murid-murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus pada saat itu, ya. Dan apa saat itu yang sedang diperbincangkan oleh mereka, ya, dalam perjalanan mereka ke Emmaus ini, ya, yaitu, ya, ayat yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Tuhan Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Tuhan Yesus datang, mendekati dan berjalan apa? Bersama-sama dengan mereka. Tapi kita lihat selanjutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus datang bersama-sama berjalan dengan mereka, mereka tidak mengenal murid-murid ini. Ya. Karena sepertinya ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Kemudian Tuhan Yesus itu bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, ada pertanyaan yang Tuhan sampaikan ayat yang ke-17 itu. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, ya. Apa yang terjadi? Mereka berhenti dengan muka sedih, muram. Ya. Ini yang ditunjukkan, sikap ini. Ada sikap, ya, merasa sedih. Merasa punya masalah yang berat. Ya, seorang dari mereka namanya Kleopas, ya, salah seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan semua bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ini masalahnya, ya, bahwa mereka ya kehilangan pemimpin yang telah dihukum mati, ya, oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Ya, inilah menjadikan kecemasan, menjadikan kesedihan mereka, ya. Karena apa, saudara? Karena dalam ayat 21 inilah ya terlontar sesuatu yang menjadi harapan mereka yang tidak kesampaian. Yaitu apa? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi mereka pada saat itu apa? Mengharapkan Yesus Kristus ini, dialah yang datang untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari apa? Penjajahan bangsa Romawi. Ini harapan mereka sebetulnya. Mereka seolah menemukan sosok yang dapat menyelamatkan mereka. Ternyata apa yang terjadi? 3 hari yang lalu, nah ini cerita mereka, ya 3 hari setelah terjadinya peristiwa itu, bahwa ternyata ya Yesus yang mereka muliakan sembah itu sudah mati disalib. Dan mereka pun berkata, ya, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat, ya no? Mereka ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Ini menjadi kebingungan juga untuk mereka, ya kan? Di mana? Ya, di mana? Nah, inilah yang diperbincangkan mereka pada saat dalam perjalanan itu. Iya. Lalu apa yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat mereka sedang kebingungan, ketakutan, seperti dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar. Ya, lalu berkatalah Tuhan Yesus sebagai sosok yang tidak dikenal tadi, ya. Dalam ayat yang ke-25 lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Apa yang dikatakan? Kamu orang bodoh. Orang yang takut, bingung dan sebagainya. Di mata Tuhan ini kamu orang yang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Ya, sepertinya tidak ada sikap respon yang cepat. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Inilah masalahnya, ya. Mereka walaupun senantiasa ikut mengiring kepada Kristus, tapi mereka tidak pernah memahami dengan benar, tidak bisa melihat dengan jelas. Fokus selama dia mengikut Kristus itu tidak sejelas yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan katakan dengan sangat jelas, kamu bodoh. Ya. Kalau ada orang-orang yang saat ini ya hidup tidak jelas dengan Tuhan, ya, di mata Tuhan kamu adalah orang bodoh. Ya. Ini loh yang Tuhan sampaikan. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini adalah rencana Tuhan. Kalau tanpa itu semua, ya, Mesias tidak akan dimuliakan. Sosok yang menjadi suatu harapan mereka itu adalah berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Yaitu sosok Mesias itu yang apa? Harus menderita. Semua itu harus dijalani. Untuk apa? Untuk adanya kemuliaan yang terjadi. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia, Kristus, di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Jadi pada saat itu Tuhan mengajar kepada mereka kembali, memperjelas, lebih memfokuskan, ya,
rencana Tuhan itu untuk mereka semua lebih paham. Ya. Tetapi mereka masih belum jelas. Kenapa? Belum tahu siapa yang saat itu sedang berbicara kepada mereka. Ya. Jadi pada saat itu mereka masih matanya tertutup, tidak jelas. Dia hanya sempat berbicara dan berbicara saja, tapi dia tidak memahami siapa saat itu yang sedang berbicara dengan dia. Lalu kapan? Saat dimana murid-murid saat itu bisa melihat dengan jelas. Ya, ayat 30 kita akan baca. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan setelah mata terbuka, apa yang terjadi? Dan mereka mengenal dia. Coba saudara, kapan mata terbuka? Kapan mata itu dicelikkan? Pada saat Tuhan Yesus melakukan pekerjaan, yaitu memecah-mecah roti. Dan kemudian dikatakan di situ? Memberikannya kepada mereka, mengucap berkat. Saudara, kenapa setiap bulan dan kita mengadakan perjamuan suci? Ya, dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan, makanan roti ini sebagai peringatan akan aku. Untuk memperingati tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Untuk apa? Selalu mencelikan mata kita. Perjamuan suci untuk membuat kita selanjutnya fokus, melihat dengan jelas. Tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan seringkali timbul ketakutan, timbul kecemasan, timbul macam-macam masalah yang tidak jelas. Kenapa saat ini banyak anak Tuhan yang tidak jelas? Karena tidak fokus, tidak sungguh-sungguh untuk mengenal dia, yaitu Kristus. Ya, memecah-mecahkan roti, bicara tentang firman Tuhan, merenungkan firman, memahami firman, mengenal suaranya, mengenal suara dengan baik. Ini yang terus dan terus harus dikerjakan. Itu wujud daripada fokus penglihatan mata hati kita, mata rohani kita. Supaya kita tidak selalu disesatkan dengan pandangan-pandangan tidak jelas. Dikaburkan seolah-olah ada yang menutupi sehingga tidak jelas. Tapi kalau kita senantiasa hidup, senantiasa dalam persekutuan dengan yang indah dengan Tuhan, yaitu roti, firman, akan membuat kita tetap fokus, melihat dengan jelas, mata ini dicelikkan terus dengan luar biasa. Sehingga di mata Tuhan, kita bukan lagi orang yang bodoh, tapi di mata Tuhan, kita adalah anak-anak yang luar biasa. Itu yang membuat sukacita surgawi, sukacita di hadapan Tuhan. Karena itu perlu sekali kita percaya segala sesuatu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ini yang Tuhan selalu sampaikan dan ingatkan. Dan peristiwa-peristiwa ini banyak sekali terjadi pada zaman-zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Seperti kita lihat dalam contoh 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-6, 15, 16 dan 17. Ini adalah menceritakan tentang Nabi Elisa, yang saat itu sedang menghadapi orang-orang Aram. Ayat yang ke-15 dikatakan, 2 Raja-Raja 6, ketika pelayan abdi Tuhan itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda
dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ya. Saat itu raja ya Aram, bangsa Aram ini ya ingin membunuh Elisa. Karena apa? Karena setiap rencana Raja Aram ini untuk menyerang Raja Israel selalu digagalkan. Sepertinya kok orang Israel ini punya mata-mata di dalam ya bangsa Aram ini, terutama dalam lingkup kerajaan ini ya. Kok pasti tahu rencananya Raja Aram ini. Selalu tahu mau menghadang ke sana, ke sini, ke situ, kok tahu saja, selalu terhindar. Lalu ada yang berkata, ya itu gara-gara Nabi Elisa ini yang selalu memberitahu kepada Raja Israel supaya tidak lewat di situ, tidak lewat, karena di situ terjadi penghadangan. Karena itu Raja Aram dijengkel, dicari di mana sekarang letaknya Nabi Elisa. Oh, ditunjukkan ya. Maka diseranglah saat itu ya Nabi Elisa. Karena itu bujangnya waktu pagi-pagi bangun, dia melihat keluar, maka tanpa suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu ya. Dan bujangnya takut, khawatir, bingung, berkata, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ya, inilah seserah ya. Kalau orang memang tidak tahu, tidak lihat dengan jelas. Karena itu ya Nabi Elisa berjawab saat itu. Jawabnya kepada bujangnya itu ya, jangan takut. Ayat yang ke-16, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wah, ya seandainya kita jadi bujangnya Elisa, dijawab begitu, kira-kira bagaimana, Sir? Percaya? Oh, buktinya tidak ada orang di sekitar dia selain Nabi Elisa mungkin ya. Kok bisa dikatakan lebih banyak yang menyertai, sedang di depan mata bujang ini banyak sekali kuda dan kereta ya yang ngepung ini. Nah, Nabi Elisa tahu kenapa bujangnya berkata demikian ya, dan kenapa dia berkata bahwa jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Karena Nabi Elisa melihat, tidak buta, dia melihat dengan jelas. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya apa? Bujangnya ini juga dicelikkan matanya. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lihat saudara, ya ternyata perkataan Elisa itu benar. Setelah apa? Dicelikkan mata bujang ini, dia melihat fokus dengan jelas. Ternyata ya tentara Tuhan lebih besar daripada tentara bangsa Aram saat itu. Ya, inilah saudara, kenapa ya bujang ini tidak bisa melihat dengan jelas? Karena bujangnya itu ya tidak fokus. Kenapa? Tidak dicelikkan matanya. Tapi pada saat Tuhan mencelikkan matanya, membuka matanya, dia melihat ternyata apa yang dikatakan Nabi Elisa ini tidak bohong. Karena Elisa melihat memang seperti itu. Karena itu dia berkata, ya yang lebih banyak yang menyertai kita, yang menyertai Elisa dan bujangnya itu, dibandingkan yang menyertai tentara Aram saat itu, yang kelihatannya di depan mata itu banyak, tapi kenyataannya ya lebih banyak yang tidak kelihatan itu menyertai Nabi Elisa dan bujangnya. Seperti halnya kita saat ini, kita melihat sebatas mata memandang. Kondisi di luar kita membuat kita takut, cemas, khawatir, bahkan menjauh dari Tuhan. Tidak lagi memecah roti, tidak lagi merenungkan kebenaran firman, tidak lagi memuji Tuhan. Fokus kepada apa? Masalahnya sendiri. Fokus kepada keadaan yang dihadapin. Fokus kepada
ya orang lain yang mungkin lebih enak, lebih aman. Fokus pada pikirannya sendiri yang tersesat. Saudara, mari saat ini ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang telah mati dan bangkit, yang sudah naik ke surga, ya, yang sudah memberikan rohnya kepada kita dalam Pentakosta, kita harus percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Kita mampu menghadapi situasi apapun, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, menyertai kita. Ya. Maka kalau kita jelas melihat, mata rohani kita dicelikan, kita akan melihat bahwa kekuatan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Dari setiap kondisi, virus apapun yang ada, bukan kita menentang virus, lalu berlaku seenaknya, bukan. Kita tetap berjaga-jaga. Ya, kita pakai APD, alat pelengkapan diri yang maksimal. Ya. Tapi kita tetap percaya bahwa walaupun banyak orang sudah pakai APD, ya, perawat, dokter, semua pakai APD, tidak luput juga kena, bahkan mati. Ya kan? Artinya bahwa kita semua tetap pakai alat pelindung diri. Tetapi yang terpenting, fokus kita harus jelas. Siapa yang di pelindung kita sesungguhnya? Nah, ini yang harus kita kedepankan. Yaitu Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus yang rela mati untuk kita, tidak akan membiarkan kita mengalami kesusahan, masalah. Tidak akan membiarkan kita di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, kalau kita berserah dan percaya kepada Dia. Ya, masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak melakukan hal semacam ini. Ini di mata Tuhan orangnya bodoh. Ada sesuatu selubung yang menutupin sehingga tidak jelas, tidak dapat melihat dengan baik. Karena itu biarlah saat ini ya, sebelum kita nanti memperingati hari kenaikan Tuhan tanggal 21 Mei, ya, kita terus ya upayakan untuk lebih fokus dalam saat ini kita melihat kepada objek yang sesungguhnya yang kita hadapi dalam hidup kita, ya. Bagaimana kita menentukan fokus itu dengan jelas sasaran kita. Bukan kepada masalah, bukan kepada COVID, corona yang saat ini yang sedang menjadi pandemi di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Tapi bagaimana kita bisa memantapkan ya iman percaya kita kepada Kristus itu semakin kuat. Bahwa hanya di dalam Dia, di dalam kebenaran firman-Nya, memecah-mecahkan roti ini, ya, kita benar-benar semakin dikuatkan dan dikuaskan. Dan pada akhirnya apa? Kalau kita benar-benar fokus, maka kita akan mengenal siapa Kristus itu sesungguhnya. Kita akan mengenal bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Segala ketakutan, kecemasan itu, kekhawatiran, permasalahan hidup, ya, pekerjaan, pendidikan, karir, apapun semua dapat diatasi selama ada Tuhan yang menyertai kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kekuatan, kemenangan ada senantiasa dalam hidup kita. Ini saudara kunci. Ya, dalam minggu kemarin saya sampaikan, pegang kunci kerajaan surga itu. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa saat ini yang sedang menjadi problem kita? Ya, jangan menjadi fokus kita. Kalau itu menjadi fokus, masalah itu terus menyertai. Karena apa? Karena fokusnya pada masalah. Kalau kita fokus kepada ya sumber penyelesai masalah itu, maka yang kita nikmati adalah kekuatan,
Yang kita nikmati apa? Kemenangan. Yang kita nikmati apa? Sukacita. Karena apa? Tuhan menjadi penolong pelindung kita. Seperti halnya pada saat Elisa dan bujangnya diserang oleh bangsa Aram ini. Nabi Elisa tidak pernah takut. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada yang menyertai dia dengan lebih besar, lebih kuat. Ya, saudara sekalian, setiap kita manusia tidak akan kekal di dalam dunia ini. Pasti juga akan mati. Kapan saatnya kita mati tidak ada yang tahu. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya, banyak orang berusaha menghindar dari corona. Apakah jaminan dia akan tetap selamat, tidak mati? Ya, tidak ada, saudara. Tapi kalau kita tetap mendekat kepada Tuhan, bahkan fokus lebih tajam lagi kepada Dia, dengan adanya masalah ini, kita semakin tajamkan fokus kita. Ya, biar tidak seperti para murid yang dikatakan kamu bodoh, ya kan? Mempercakapkan, memperbincangkan, mempersoalkan hal-hal ya yang semuanya itu fana. Tapi apa yang Tuhan lakukan tidak pernah dilihat. Apa yang Tuhan katakan tidak pernah didengar dengan jelas. Semua sudah Tuhan sampaikan kepada mereka sebelum itu terjadi, yaitu kematiannya. Tapi mereka juga masih tidak jelas. Ya. Tapi saya percaya saat ini lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, ya, kita boleh mempunyai kekuatan. Bahkan pasca menjadi sumber kemenangan orang percaya, benar-benar hidup. Benar-benar menjadi ya inspirasi hidup kita saat ini. Bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu terjadi nyata dalam hidup kita. Dan biarlah apa yang sudah kita dengar saat ini, ya, lewat kebenaran firman-Nya. Mari, ya, persiapkan diri kita dengan baik, ya. Persiapkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya. Bukan kepada masalah, problem yang kita hadapi saat ini, tapi kita coba fokus kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit naik ke surga untuk setiap kita, menyediakan tempat dan memberikan roh-Nya untuk kita boleh tetap dikuatkan. Kita tidak lagi hidup sendiri, karena kita mempunyai roh Tuhan di dalam diri kita. Ini yang menjadi sumber kekuatan kita. Jangan biarkan roh Tuhan ini menjadi tidak mempunyai daya dan kekuatan. Karena apa? Karena kondisi dunia ini menghilangkan kekuatan roh yang ada dalam diri kita. Tapi mari, ya, dengan semakin adanya masalah ini, roh Tuhan semakin kuat menguasai di hidup kita, ya, sehingga kita mampu, kita sanggup menghadapi itu semua dengan tenang, ya, dengan apa? Tenang, maka kita akan mampu menghadapi itu semua, ya. Karena itu Nabi Elisa berkata kepada bujangnya, tenang, jangan takut, ya, tenang, jangan takut. Karena apa? Lebih banyak, lebih besar kuasa yang menyertai kita daripada kuasa-kuasa ya yang ada di dalam dunia ini. Mari saudara, saya percaya lewat kebenaran firman saat ini mengubahkan, memantapkan iman percaya kita, ya, supaya penglihatan kita boleh semakin dicelikkan lebih jelas, ya. Kita melihat dengan jelas, yaitu kuasa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita, ya. Lewat itu semua kemuliaan Tuhan boleh semakin nyata, ya, semakin nyata. Bukan
kekuatan jasmani yang mereka pikirkan menjadi Kristus, menjadi raja, menjadi seorang ya panglima yang kuat untuk mengalahkan ya orang-orang Romawi. Bukan seperti itu ya. Tetapi yang Tuhan nyatakan adalah kemuliaan yang besar daripada surga. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita ya. Kira benar firman yang sudah kita dengar pagi hari ini benar-benar memampukan kita berjalan, melihat dengan jelas, lebih fokus kepada Kristus sebagai sumber kekuatan dan kemenangan kita. Amin. Mari kita akan pujikan pujian ya, mataku tertuju padamu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu. Amin. Haleluya Yesus. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin. Haleluya. Bimbing aku masuk rencanamu, ku membesarkan kerajaanmu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku Yesus, haleluya Tuhan, Tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, ku membesarkan kerajaan
Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Jika kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, ya Bapa, berkatilah kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati kami Tuhan, terlebih mata rohani kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah mata kami boleh tertuju kepada Tuhan. Melalui firman-firman Tuhan ini, Tuhan boleh membentuk kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang bodoh, tapi kami boleh menjadi orang yang boleh mengerti akan firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin hidup kami Tuhan, berkati hidup kami, sertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dan berkati lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga berkat firman Tuhan ini boleh dibagikan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, dan kami bertumbuh dan boleh mengenal akan firman-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan boleh memberkati kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya akhiri dengan doa berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Hingga pagi hari ini kami kembali bersama-sama untuk menerima Tuhan kebenaran firman-Mu dalam persekutuan yang luar biasa. Biar lewat ini semua Tuhan, kami semakin dikuatkan dan terus dikuatkan, terutama di dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami. Biar Tuhan menyertai dalam segenap kehidupan kami senantiasa, dalam setiap rumah tangga kita masing-masing, dalam setiap pekerjaan masing-masing, dalam setiap sekolah masing-masing. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, rencanakan, biar Tuhan yang senantiasa campur tangan dan membuat semuanya berhasil. Dan kita percaya kuasa Tuhan dahsyat untuk kita semua. Mari datangkan tangan kita saudara sekalian. Diberkatilah kita semuanya kira-kira dalam setiap hidup kita. Diberkatilah kita dari semua Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nyata kuasa kasih Tuhan dalam, diberkatilah kita oleh kuasa Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan nyata luar biasa untuk kita semua. Haleluya, amin.